Yo, minasan! Chapter 125 Kaiju nomor 8 telah rilis, di mana combo maut Kafka dengan true formnya dan Kikoru yang menggunakan dua number sekaligus, yaitu numbers 1 dan numbers 4. Mereka saling bekerja sama untuk mencari inti tubuh Dai Kaiju era Mereki dan diserang dengan senjata pemusnah milik Mina. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, bangkitnya sebuah potensi tersembunyi. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kikoru menggunakan retina mata numbers 1 dan berbicara dalam hati agar ayahnya menunggunya. Dia berjanji kali ini pasti akan mengeluarkan ayahnya dari dalam tubuh Dai Kaiju itu. Kikoru pun menembaki Dai Kaiju di udara berkat mesin pendorong dan sayap dari numbers 4 yang dikenakannya. Lalu, Kafka melompat untuk ikut meninju Dai Kaiju. Sementara itu, sembari menyerang monster pendamping, Hoshina menganalisis bahwa serangan Kafka berhasil mengenainya. Kemampuan prediksi Kikoru Shinomiya juga bekerja dengan baik. Ketika Kafka kembali menyerang dengan tinjunya ke segala sisi, dia pun diserang balik dengan rune yang muncul pada tubuhnya. Tetapi, Kikoru yang melihat itu langsung menembaki Dai Kaiju sehingga efek rune pada tubuh Kafka tidak bekerja dan menghilang. Dengan demikian, Kafka pun bisa melewatinya untuk langsung meninju kembali Dai Kaiju. Siapa sangka akibat tinju Kafka, darah pun mulai keluar dari salah satu mata milik Dai Kaiju. Membuat Nogizaka sangat terkejut karena serangannya mempan. Dia tidak menyangka ternyata serangan Kafka memang efektif terhadap monster itu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kafka terlibat beradu tinju dengan Dai Kaiju sehingga tabrakan kekuatan pun terjadi. Di saat yang sama, Kikoru memutuskan untuk bergerak mendekati tubuh Dai Kaiju karena dia harus terus mencegahnya menyerang, sembari mencari letak inti tubuhnya minasan. Namun siapa sangka darah mulai keluar dari mata Kikoru. Hal itu mengejutkan Kurusu dan staf operasional karena itu adalah penanda Kikoru mengalami overheat. Tapi kenapa cepat sekali? Menurut Hoshina, itu wajar saja. Bukan hanya belum terbiasa menggunakan numbers 1 layaknya Komandan Narumi, Kikoru juga menggunakan dua number sekaligus secara bersamaan. Sudah pasti tubuhnya tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Kafka kebingungan dan mempertanyakan bagaimana ini Dai Kaiju bisa menggunakan kemampuan Kaiju nomor 9. Artinya, dia pasti juga menggunakan perisai padat untuk melindungi inti tubuhnya. Mereka membutuhkan serangan terpusat dengan kekuatan besar untuk menembus perisai itu. Hoshina menimpali bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana cara mereka membuat inti tubuh Dai Kaiju terbuka untuk diserang. Tiba-tiba, suara seorang perempuan terdengar menanggapi bahwa serahkan soal itu padanya. Kafka pun terkejut mendengar Mina yang kembali bergabung untuk ikut bertarung di garis terdepan. Mina berlari dan meminta tolong agar Dai Kaiju dipancing supaya bergerak ke titik yang diberikan oleh Okonogi. Mina akan menembaknya dengan menggunakan Keraunos. Kafka pun mengingat bagaimana efektivitas dari serangan Keraunos yang bisa menghancurkan inti Kaiju hanya dengan sekali serang. Saat itulah baik Kikoru dan Kafka, keduanya berteriak siap dan mengikuti instruksi Mina sebagai kapten divisi 3. Kikoru lalu mendekati Dai Kaiju dari sisi samping. Dia berusaha berkonsentrasi untuk mengikuti sinyalnya dan menemukan inti tubuhnya. Dalam penglihatan Kikoru menggunakan retina numbers 1, ada beberapa bola bercahaya yang saling terhubung satu sama lain. Kikoru yakin pasti bukan itu. Inti tubuh semua monster yang menyatu dengan Dai Kaiju adalah tipuan untuk menyembunyikan inti tubuhnya yang asli. Kikoru pun melanjutkan pencariannya dengan menelusuri tubuh Dai Kaiju.
Menurutnya, lokasi inti tubuh Daikaiju pasti lebih dalam lagi. Namun Kurusu terkejut karena nilai pelepasan kekuatan tempur prajurit Shinomiya menurun sebanyak 12%. Darah kembali keluar dari mata dan hidung Kikoru, namun dia terus berusaha untuk menemukannya. Melihat itu, Kurusu percaya bahwa beban Kikoru sudah melampaui batas. Kurusu melaporkan bahwa nilai pelepasan kekuatan tempur prajurit Shinomiya kembali turun sebanyak 5%. Tetapi Kikoru tidak mempedulikan kondisinya yang mengeluarkan darah dari mata dan hidung pertanda overheat. Dia terus memperhatikan di mana letak inti tubuh Daikaiju karena dia bertekad harus menemukannya. Kikoru pun mengingat kenangannya ketika bersama ayah dan ibunya. Sebenarnya, Kikoru tahu alasan ayahnya membesarkannya dengan cara yang keras. Sewaktu kecil, Kikoru hanya berpura-pura tidur dan mendengar percakapan ayah serta ibunya, di mana ibunya akan melatih Kikoru dengan sangat keras, tapi sebagai gantinya, ibunya meminta ayahnya yang harus sering-sering memanjakan Kikoru. Namun, saat ibunya meninggal, Kikoru kecil tahu bahwa saat itulah ayahnya sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi sosok pengganti ibunya yang melatih anak perempuannya itu dengan sangat keras. Akhirnya, Kikoru menemukan titik yang menjadi pusat komando sebagai lokasi inti tubuh Daikaiju. Kikoru pun membagikan informasi posisi inti tubuh Daikaiju lewat penglihatan retina matanya pada tim operasional sehingga semua prajurit juga bisa melihatnya. Nogizaka pun berteriak memuji kerja yang bagus untuk Kikoru. Ketika Kikoru mulai berteriak pada Kafka bahwa sekarang mereka hanya perlu memancingnya ke titik yang ditentukan, Kikoru pun tersadar jika Daikaiju mulai menyerangnya menggunakan tangannya yang kini mengarah padanya. Kikoru memang melihat pergerakan itu dan bisa menghindarinya. Tetapi pendorong yang menopangnya untuk bisa terbang pada seragam Numbers 4 tidak mau keluar. Naas bagi Kikoru karena serangan dari tangan Daikaiju tepat mengenainya sehingga ledakan besar pun terjadi. Dengan panik, Kurusu berteriak bahwa nilai pelepasan Kikoru kembali menurun sebanyak 15%. Kikoru sudah mencapai batasnya. Kafka lantas mengkhawatirkan keadaan Kikoru, tetapi dengan lantang Kikoru berteriak untuk melarang Kafka datang kepadanya. Kikoru yang terluka mengatakan bahwa dia sudah pernah bilang pada Kafka kalau Kafka sudah tidak perlu menolongnya lagi. Kafka yang mendengarnya pun hanya terdiam. Meskipun darah menetes keluar dari mata dan hidung Kikoru, dia tetap kembali mengambil senjatanya dan berjanji bahwa dia pasti akan menunaikan tugasnya. Kikoru yang terus mengingat ayahnya lalu menyerang Daikaiju dari tempatnya berada sehingga Kafka yang di posisi depan mampu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Daikaiju menggunakan tinjunya. Kikoru merasa baik-baik saja. Dia tidak akan kalah dalam situasi sesulit apapun atau dari monster sekuat apapun. Entah itu Komandan Narumi, ibunya, ayahnya, atau siapapun juga, Kikoru pasti akan menjadi prajurit pasukan pertahanan yang lebih kuat dari mereka semua. Okonogi pun melaporkan bahwa jaraknya sekarang 150 menuju titik yang ditentukan. Ketika Daikaiju mulai membuka salah satu matanya dengan lebar untuk menyerang Kafka, ledakan pun terjadi di udara di mana Kafka mampu menghindarinya dengan melaju lebih cepat. Namun, staf ruang operasional serta Keiji terbelalak dengan efek serangan kuat dari Daikaiju yang menimbulkan ledakan besar di udara. Ketika sekali lagi Kafka ditandai oleh Rune, untung saja Kikoru masih melaksanakan tugasnya untuk melindungi Kafka sesuai janjinya. Sehingga Kafka terbebas dari Rune tersebut dan meninju Daikaiju untuk memaksanya bergerak mundur. Okonogi melaporkan bahwa sasaran telah tiba di lokasi. Kafka pun berteriak memanggil Mina.
Kita pun diperlihatkan bagaimana senjata hebat nan mutakhir abad ini bernama Keronos yang digunakan oleh Mina. Sekarang, Mina dengan tatapan penuh keyakinan melaporkan bahwa sasaran telah terkunci. Tertulis pada panel akhir, tembak. Dan chapter pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, apakah Mina akan menjadi prajurit yang mampu menghancurkan inti tubuh Daikaiju era Meireki? Serta, apakah dengan ini Kikoru tidak bisa lagi terbang karena seragamnya tidak bisa lagi mengeluarkan pendorong yang menopangnya? Sayangnya, kita harus menunggu sampai 2 minggu untuk chapter berikutnya rilis. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Dah.